Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya David Armandani eh, dengan NIM F1S1 20008. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari artikel yang telah saya buat, yang mana saya mengambil dua artikel. Yang pertama berjudul Mobile Komersi, dan yang kedua yaitu pemasaran internet era baru dan inovasi dalam e-komersi. Itulah, langsung saja. M-komersi telah didefinisikan sebagai penggunaan perangkat nirkabel genggam untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan bertransaksi melalui koneksi kecepatan tinggi ke internet. Meskipun mobile komersi ini merupakan peluang penting, hanya 7% dari 90% orang Amerika misalnya yang memiliki telepon seluler telah menggunakan telepon. Mereka menggunakan seluler mereka untuk melakukan transaksi mobile komersi. Menurut studi bisnis pada tahun 2009, ini berarti bahwa mobile e-komersi belum bisa dikatakan besar dalam dunia nyata. Nah, internet dan e-komersi telah menjadi salah satu teknologi dengan pertumbuhan tercepat yang memainkan peran penting dalam kehidupan kita. Nah, untuk selanjutnya yaitu seperti yang kita ketahui bahwa e-komersi dapat dibagi menjadi banyak kategori, yaitu ada 4. Yang pertama yaitu business to business, atau yang sering kita sebut dengan B2B. Kemudian yang kedua yaitu ada business to customer, atau yang disebut dengan B2C. Kemudian yang ketiga yaitu customer to business, atau yang disebut dengan C2B. Dan yang terakhir yaitu customer to customer, yang disebut dengan C2C. Nah, pemasaran merupakan salah satu fungsi bisnis yang paling terpengaruh secara dramatis oleh teknologi informasi yang muncul. Nah, dalam pemasaran ini tentunya pemasaran ini berkaitan dengan B2C tadi, B2B. Di sini terdapat beberapa perbedaan bahwa antara B2B maupun B2C itu terdapat perbedaan seperti proses bisnis yang dilakukan. B2C biasanya melakukan bisnis itu antara konsumen, kemudian B2B melakukan bisnis secara bisnis to bisnis seperti perusahaan dengan perusahaan lain. Nah, kemudian selanjutnya saya akan membahas internet, yang mana dalam jurnal atau artikel yang saya dapat bahwa internet adalah hal yang sangat bagus. Internet memberikan orang lebih banyak informasi yang kita butuhkan. Ini adalah cara terbaik untuk mendapatkan perbandingan produk yang kita butuhkan jika kita tertarik untuk membeli yang terbaik bagi untuk memeriksa situs web. Nah, kemudian ada tujuan. Dari dua artikel yang telah saya dapatkan, saya mendapatkan beberapa tujuan.
dari dua artikel tersebut. Yang pertama yaitu menjelaskan manfaat menggunakan teknologi nirkabel. Kemudian yang kedua, batasi apa yang dibutuhkan oleh orang melalui teknologi nirkabel dengan membuat mode berisi semua layanan. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kepercayaan konsumen dalam teknologi baru seperti perangkat seluler. Kemudian yang keempat yaitu batasi masalah yang dihadapi organisasi dan individu saat menggunakan teknologi nirkabel. Nah, pada artikel yang pertama, metodologi yang digunakan adalah metodologi analisis kuantitatif. Kemudian pada artikel kedua, metodologi yang digunakan yaitu bersifat teoritis dan untuk data berbagai situs. Nah, dari dua artikel tadi dapat saya ambil hasil atau saya ringkas hasilnya yaitu sebagai berikut. Untuk menentukan tingkat kemudahan penggunaan perangkat seluler untuk memfasilitasi e-commerce seperti yang dirasakan oleh responden, dan pada gilirannya pengujian kasus aritmatika besar dihitung menjadi 4,15%. Nah, ketika rata-rata ini dibandingkan dengan skala Likert 5 poin yang digunakan, ditemukan bahwa itu lebih besar dari poin kesepakatan atau dalam kurung plus 4 yang berarti penolakan kasus. Nah, pada gilirannya kita dapat menyimpulkan bahwa persepsi kemudahan penggunaan ponsel perangkat untuk memfasilitasi e-commerce yang mana e-commerce ini telah berkembang dan sejauh ini e-commerce bahkan berkembang dengan sangat pesat yang mana e-commerce bisa menjual ratusan bahkan ribuan produk dalam setiap harinya. Nah, kemudian di sini saya akan menarik sebuah kesimpulan yang mana berdasarkan penelitian ini, internet tidak hanya membawa citra yang berbeda untuk semua elemen bauran pemasaran, tetapi juga telah membawa cara baru untuk mendekati pelanggan potensial dengan cara yang sangat menarik, kreatif, dan hemat biaya. Ini adalah era baru inovasi, di mana setiap orang akan berinteraksi di web, yang mana mereka bisa melihat review dari produk tersebut, melihat ulasan dari pelanggan-pelanggan lain, kemudian mencari harga terbaik di web tersebut, kemudian barulah pelanggan-pelanggan ini memesan produk yang mereka inginkan melalui e-commerce tadi. Nah, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau perluasan e-commerce di Yordania tadi mengacu pada kasus yang diusulkan dalam makalah ini atau artikel ini. Artikel ini menemukan bahwa sikap orang Yordania terhadap e-commerce selalu positif dan mereka sangat mengakui persepsi e-commerce tentang kegunaannya. Terima kasih. Mungkin itu saja presentasi dari hasil dua artikel yang telah saya dapatkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.